Teks kita yang akan kita gumuli hari ini, kita ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 hingga 14. Di bawah tema jaminan kepastian dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka merasa takut. Naturnya atau esensinya atau hakikat manusia itu menjadi manusia yang penakut. Saat mereka belum jatuh ke dalam dosa, takutnya adalah takut hormat, takut segen, takut menghargai Allah. Atau dalam bahasa Inggris itu fear of God. Namun begitu mereka jatuh ke dalam dosa, takutnya itu berbeda. Dia bukan takut untuk menghargai Allah, menghormati Allah, segen kepada Allah, tapi takut atas berbagai situasi yang mengancam mereka. Takutnya menjadi bukan a fear of God lagi, tetapi afraid of something. Takut akan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yang mengancam mereka. Sebab saat mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuang mereka keluar dari Firdaus, dan mereka harus berada di dalam dunia yang penuh bahaya, ancaman, tantangan, kesulitan, pergumulan yang tidak habis-habisnya. Dan itu membuat manusia, Adam dan Hawa, merasa takut atas segala sesuatu yang mereka hadapi. Nah, maka dari itu mereka untuk mengatasi rasa takut itu, mereka mencari perlindungan, mencari sesuatu yang bisa membuat mereka aman, nyaman, dan tidak takut lagi. Ya, mereka mencari sesuatu yang ilahi, yang supranatural, yang dianggapnya bisa melindungi dari segala macam mara bahaya yang mereka hadapi. Maka mereka mencari dengan akal budinya segala sesuatu yang membuat mereka nyaman. Mereka mencari pelindung. Mereka mencari pengayom. Mereka mencari kekuatan yang membuat mereka dapat menghadapi struggle, menghadapi pergumulan dan tantangan itu. Maka ditemukanlah sosok-sosok, pribadi-pribadi, oknum-oknum, sesuatu yang dapat membuat mereka tenang dan berani. Dan itu yang kemudian mereka yakini, mereka sembah, mereka hidupi. Dan kepada ilah-ilah seperti itulah mereka meletakkan hidup mereka. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah itu kemudian lantas membuat ketakutan mereka itu hilang? Tidak. Mereka menyembah ilah-ilah yang mereka anggap itu dapat menguatkan dan memberikan rasa berani, tapi tetap saja mereka itu merasa takut. Jadi takut itu tidak pernah akan hilang sampai Yesus nanti datang yang kedua kali. Termasuk saat ini, umat Tuhan, umat percaya itu merasa takut untuk segala sesuatu yang kita hadapi ke depan, yang akan terjadi. Nanti nek terjadi kayak gini gimana?
Nanti tidak terjadi kayak gitu gimana? Nanti kalau aku tidak dapat pekerjaan gimana? Nanti kalau keluargaku begini bagaimana? Nanti kalau masa depan kayak gitu bagaimana? Itu yang membuat kita takut. Ya. Padahal Tuhan berulang kali berkata, jangan takut. Jangan takut. Dan itu diulang-ulang di berbagai kesempatan dan disaksikan, ditulis oleh banyak penulis Alkitab. Tuhan berkata, jangan takut. Namun itu pun tidak membuat ketakutan kita hilang. Ya, kita yakin bahwa Allah itu Allah yang menyertai, yang menuntun, yang menopang, yang menguatkan, yang memberkati. Tapi itu rupa-rupanya bukan jaminan kita untuk tidak merasa takut. Ya benar ya. Buktinya, kalau kita mau jujur, kita seringkali masih merasa takut akan berbagai situasi-situasi yang kita tidak bisa diprediksikan. Apalagi jika kita melihat fakta, kenyataan bahwa Allah yang kita imani, yang kita layani, yang kita yakini, Allah yang maha baik itu adalah Allah yang sulit untuk kita fahami dan sulit untuk kita mengerti. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau ya Tuhan, tapi Engkau itu seperti apa? Allah seperti apa yang ada di hadapanku ini Tuhan? Aku sungguh rindu ingin mengerti Engkau, tetapi betapa sulitnya Tuhan mengerti akan Engkau, sebab pekerjaanmu tidak dapat diselami. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Masa Allah itu memerintahkan umatnya membunuh semua penduduk kota Ai? Saat binatang-binatangnya bunuh semua. Jangan ada sisa yang hidup. Loh, binatang salah apa? Ya kalau kita berpikir dengan logika manusia. Ya ketika umat Tuhan akan masuk ke tanah Kanaan, harus menaklukkan suku-suku di sana. Dan Tuhan berkata, habisi mereka semua. Sak ternak-ternake. Jangan sampai ada yang hidup. Anak-anak bayi habisi semua. Masa Tuhan begitu sih? Atau ketika Tuhan itu menyuruh dan membangkitkan Kores, ya, untuk melepaskan umat Israel dan mengutus mereka pulangmu ke negerimu, dan bahkan bangunlah bait Allah di sana. Aku mengizinkan engkau pulang ke negerimu dan membangun bait Allah di sana, beribadah kepada Allahmu di sana. Mestinya Allah itu Allah yang seperti itu dong. Allah yang mengutus kita, menuntun kita kepada sebuah kelepasan dan kelegaan, kepuasan yang kita harapkan. Tapi rupa-rupanya harus kita akui bahwa tidak selamanya Allah itu seperti itu. Ya. Akan hal-hal yang kecil saja. Misalnya Samuel atau Saul akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu sebelumnya Samuel berkata, tunggu aku ya. Sebelum aku datang, jangan kau melakukan ritual ibadah kurban. Nah, apa saatnya datang? Harinya datang. Waktunya tiba. Semuanya sudah siap untuk diadakan ritual kurban. Ditunggu-tunggu Samuel kok gak datang-datang. Semenit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam. Ditunggu-tunggu Samuel tidak datang. Jemaat sudah datang. Ini gimana ini? Nah, maka Saul kemudian melaksanakan upacara ritual korban sendiri
Dan saat Samuel datang, Samuel kaget. Loh, kamu kok sudah melaksanakan ibadah korban? Saya udah pesan, tunggu aku ya. Sampai aku datang, baru laksanakan ibadah pelaksanaan upacara ritual kurban. Tapi ini sekarang, engkau sudah melanggar apa yang aku perintahkan. Maka Tuhan akan menghukum kamu. Dan tahtamu tidak akan lagi kokoh. Dan kau akan ditinggalkan oleh Allah. Roh Allah akan keluar daripadamu dan akan hinggap ke orang lain. Dan dia nanti yang akan mengokohkan kerajaanmu, bukan kamu. Loh, apa salahnya Tuhan? Aku tunggu Samuel, tapi tidak datang. Dan jemaat sudah bertanya-tanya, kapan mulai? Kapan mulai? Kita sudah menunggu lama, kapan mulainya ini? Atas masukan jemaat itulah, atas masukan umat itulah, saya melakukan ritual-ritual korban. Masakan itu salah? Masakan itu keliru? Masakan Tuhan harus menghukum sedemikian keras dan menyakitkan bahwa aku tidak bisa mengokohkan kerajaanku. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pergumulan seperti itulah kita masuk di dalam realitas yang kita hadapi. Di tengah pergumulan situasi yang kita tidak tahu ke depan, kita mesti bagaimana? Kita mesti berbuat apa? Kita tidak tahu apa yang Allah ingin untuk kita kerjakan. Namun sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Di tengah-tengah ketidakpastian, bahwa jaminan Tuhan menyertai itu nyata. Mari kita ingat ibadah tahun baru tahun 2022 yang lalu. Ya, kita menghadapi situasi yang mungkin tidak berbeda dengan saat ini. Tahun 2022 yang penuh dengan ketidakpastian itu, hari demi hari kita lewati, kita jalani di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sampai semalam, sampai hari ini, Tuhan membuat kita ada seperti saat ini kita ada. Itu jika bukan karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak mungkin. Walaupun di sepanjang tahun 2022 ada berbagai situasi yang mungkin membuat kita harus menangis, harus berduka cita. Dan itu yang membuat seringkali kita takut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ibu bapak sekalian jemaat Tuhan takut menghadapi tahun 2023? Takut boten? Boten? Hebat. Ya. Dan berharap kita tidak takut. Nggih, ngoten Pak. Pingine niku kula mboten wedi. Pingine niku kula mboten kuwatir. Pingine niku Pak, kula mboten susah. Pingine niku kula mboten cemas. Tetapi fakta yang terjadi, kita cemas, kita takut, kita khawatir, kita limpung dan bahkan kita limbung atas segala sesuatu yang kita akan kerjakan di depan kita seperti apa. Nah, di tengah-tengah seperti itu, Tuhan itu berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu yakin bahwa segala sesuatu
indah pada waktunya. Dan waktu itu bukan waktu kita. Waktu itu adalah waktunya Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat yang kita harapkan terjadi. Mungkin saat ini kita belum melihat yang kita inginkan terwujud. Mungkin saat ini kita belum melihat apa yang kita rindukan. Belum terlaksana. Sebab kita masih berpikir di dalam waktu kita. Bukan waktunya Tuhan. Maka ketika kita berkata, segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Saya percaya bahwa nanti di dalam waktunya Tuhan yang kita tidak mengerti sama sekali, ya kita akan melihat keindahan itu. Maka janganlah takut. Dan itu hanya diberikan bagi umat percaya yang diperkenan olehnya. Allah datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Ya benar ya. Allah datang kepada miliknya, tapi miliknya menolak. Dan Allah akan memberikan damai kepada miliknya yang memperkenan hatinya. Maka Allah akan memberikan damai itu dan berita jangan takut itu diberikan oleh Allah bagi umatnya yang berkenan kepadanya. Maka persoalannya, kita sudah memperkenan Tuhan atau belum? Apakah perintah Tuhan jangan takut itu kena ke kita? Atau sebetulnya kita tidak memperkenan Tuhan sehingga perkataan Tuhan jangan takut itu tidak kena kepada kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di tahun 2003 ini mari kita bersama-sama betul-betul kita serius menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, membuat hati Tuhan itu bergembira atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita kerjakan. Di dalam ketidakpastian itu kita meyakini bahwa perintah Tuhan jangan takut, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya itu sungguh-sungguh nyata. Kita tidak hanya bersenang-senang menikmati hidup ini, bukan sekedar itu. Kita bukan sekedar seperti filsafat Epicurus yang mengatakan hidup ini kan sebentar toh. Maka nikmatilah itu. Ya. Rasakanlah itu. Dan hiduplah dengan segala kenikmatan yang ada sekarang. Besok itu urusan lain. Dan itu yang membuat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 12 anak-anak ya di Thailand, ketika mereka sedang berwisata ke sebuah gua. Nah, tiba-tiba guanya itu runtuh. Mereka terjebak di sebuah gua dengan satu orang pembimbingnya, seorang biksu. Mereka bergumul di sana. Ini bagaimana kami tidak bisa keluar, tertutup oleh longsoran gua yang runtuh. Mereka bertahan. Mereka berpikir, hidup ini menyenangkan. Mari kita bersenang-senang. Mari kita nikmati hidup ini. Walaupun mungkin kita tidak tahu sebentar lagi kita akan mati. Atau mungkin kita tidak tahu apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Mari anak-anak, ya itu kata awal pembimbingnya, kita bersenang-senang. Kita nikmati hidup ini. Rayakanlah hidup ini. Walaupun kita tidak tahu kita akan mati atau akan hidup, tapi saat ini kita masih ada. Dan rayakanlah itu, nikmatilah itu, bersenang-senanglah. Dan mereka bisa bertahan hampir seminggu. Dengan apa? Dengan minum tetesan air stalaktit yang ada di atas gua. Mereka minum. Terus
Tetesan air itu membuat mereka hidup hingga semuanya diselamatkan. Namun di balik itu ada semangat nikmati hidup ini sekarang ini, walaupun kita tidak tahu nanti bagaimana, entah mati entah tidak, tapi rayakanlah hidup ini. Itulah sebetulnya filosofi semangat Epikurus. Ya, dan akhirnya 12 anak sekolah itu selamat loh. Dan 12-nya itu akhirnya sekolah pendeta Buddha, jadi biksu semua. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita semangat? Apa yang membuat kita bisa bertahan? Apakah kenikmatan dunia ini, atau sukacita yang Allah hadirkan bagi kita untuk kita rayakan? Apakah kita dapat memutar waktu? Tuhan, sudah bertahun-tahun Tuhan, aku tidak memiliki kehausan akan Engkau. Sudah bertahun-tahun Tuhan, aku hidup seperti ini saja. Sudah bertahun-tahun Tuhan, hidupku itu siklus berputar-putar. Sudah bertahun-tahun Tuhan, aku tidak bergerak maju, sentripetal, berputar-putar. Sudah bertahun-tahun Tuhan, aku jatuh bangun di dalam dosa. Ya, bertahun-tahun Tuhan, aku sulit untuk menghargai karya Tuhan, keselamatan Tuhan. Dan sudah bertahun-tahun Tuhan, aku memiliki selera, minat kepada dunia dan bukan kepada Allah. Apakah waktu bisa diputar? Menurut saya, di dalam konteks ini, waktu bisa diputar. Artinya, mulai saat ini Tuhan, aku akan bangun dan terus bangun untuk menatap, menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Jika aku takut Tuhan, ampuni aku. Aku tetap akan takut, tapi takutku adalah takut fear of God. Bukan takut afraid of something, tidak. Tapi aku takut akan Tuhan. Tuhan, jika aku takut akan masa depanku, situasi ekonomiku, keluargaku, Tuhan, aku yakin Tuhan, Engkau memelihara aku dengan caramu yang aku tidak mengerti. Dan aku yakin Engkau akan memberikan segala sesuatu indah pada saatnya. Amin. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ingin kasih kita untuk kita bersama-sama berjuang ya. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kita butuh satu dengan yang lain. Kita butuh komunitas yang kuat. Kita butuh persekutuan yang tidak sekedar basa-basi, yang tidak sekedar lamis di mulut, tapi kita butuh persekutuan yang mendalam, yang masuk di dalam hati kita, dan kita hidupi itu sehingga kita ada teman berjalan bersama di dalam dunia yang tidak pasti ini, dengan satu keyakinan bahwa Mesias sudah hadir, dan itu yang membuat kita bergairah, bersemangat untuk mengerjakan, menapaki segala sesuatu dengan berbagai dinamika yang mungkin kita hadapi, yang mungkin itu nanti membuat kita terkejut dan harus membuat kita berduka cita sekalipun. Tapi yakinlah, ketika kita bisa lebih mengenal Tuhan, lebih utuh lagi mengenal Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan, Tuhan yang sudah mengalami segala sesuatu yang kita alami. Tuhan seperti itulah yang sudah memberikan hidupnya sampai tidak ada yang tersisa. Tuhan seperti itulah yang akan menyertai kita hingga sampai nanti, seperti yang disaksikan oleh kitab Wahyu. Rasul Yohanes melihat, lihatlah,
segala sesuatunya baru. Dan firman-Nya, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Menghapus air mata. Maut tidak berkuasa lagi. Dan tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Dan segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Dan segala sesuatu itu dikaitkan dengan kitab pengkhotbah akan indah pada waktunya. Maka mari kita menantikan keindahan waktu Tuhan, ya. Dengan tetap bersandar, berserah, dan memohon kekuatan Tuhan. Sambil kita memperkuat tali kasih, persatuan, kekompakan, kesehatian kita di dalam kita berjuang bersama-sama menghadapi tahun 2023. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin.